Kenapa sosok itu terlihat sangat familiar? Kamu kenapa buru-buru sekali? Ruby. Ethan. Kamu. Kamu sedang apa di sini? Kamu. Bagaimana bisa kamu mengkhianati aku, mengkhianati keluarga kita? Tidak, bukan seperti itu. Biar aku jelaskan. Ruby. Jadi ini suamimu? Ya, aku belikan kamu baju dan tas seksi online. Tidak menyangka sistem akan menyuruhmu mengantarkannya. Sangat menarik. Berhenti bicara. Pecundang, kamu terlalu lambat. Istrimu dan aku sudah setengah jalan, dan kamu baru mengantarnya sekarang. Kalau kamu mengacaukan dansa kami, aku beritahu kamu, aku akan memberimu ulasan buruk. Ucapkan lagi. Pecundang, kamu mau mulai berkelahi? Aku akan bunuh kamu. Menyuruhmu mengantarnya adalah bantuan. Jangan tidak bersyukur. Apa yang kau pikir kau lakukan? Kau mau berkelahi? Ayo, kalau begitu, lakukan. Aku tantang kau. Lepaskan. Aku akan menghajarmu habis-habisan. Kau pecundang. Ku bilang lepaskan. Lepaskan aku. Aku akan membunuhmu. Sudah kukatakan untuk melepaskan. Cukup, Ethan. Sudah cukup. Kita sudah menikah selama 20 tahun. Kau katakan padaku, pernahkah kau membelikanku sehelai pakaian? Atau perhiasan yang layak? Semua wanita sama saja. Istri orang lain punya segalanya. Dan aku tidak punya apa-apa. Aku akhirnya tersadar. Mengapa aku tidak bisa memilih gaya hidup yang lebih baik? Lihat saja Direktur Y. Aku hanya bersamanya selama sebulan, dan dia sudah membelikanku begitu banyak barang bagus. Sekarang lihat dirimu sendiri. Apa yang kau punya untuk dibandingkan dengannya? Semua berkat putraku, keluarga Y kami, telah menjadi salah satu keluarga terkaya di kota Bahari. Dia bahkan memberikanku posisi pemimpin, keluarga Y. Kau pecundang, kau berani memukulku, kau cari masalah. Ethan, jangan salahkan aku. Saat kau miskin, semuanya adalah perjuangan. Kita sudah lama tidak saling mencintai. Ruby. Mari kita bercerai. Bercerai? Baik. Kau sendiri yang mengatakannya. Aku sudah lama muak dan lelah denganmu. Director ya. Kita belum selesai menari. Jangan biarkan sireng pikundang merusak kesenangan kita. Mari kita pergi ke tempat lain dan lanjutkan. Riasanku rusak. Ayo pergi. Ayo pergi. Nomor pemenang 08192021330210. Ini adalah nomor hadiah pertama untuk Mega Power Lotto berikutnya. Senin, pukul 19.30. Waktu tutup untuk Mega Power Lotto. Tinggal setengah jam lagi. Toko lotre terdekat seharusnya ada di Jalan Mason. Ayo kita periksa, bagaimana kalau itu benar-benar nyata? Permisi, bisa cetak tiket dengan nomor-nomor ini? Bisa. Ini. Mau beli berapa tiket? Ini. Dengan uang ini, dapat berapa tiket? Dengan uang segini, bisa beli 99 tiket. Kalau begitu, buatkan 99 tiket. 99 tiket? Pertama kali beli tiket lotre. Ya, pengen langsung dapat jackpot. Benar-benar pemimpi. Betul. Nggak ngerti apa-apa. Belagak seperti dia tahu. Nomor hadiah utama. Ini tiketnya. Hei, bos, kapan pengundiannya? Sebentar lagi mulai. Va. Mulai. Oh, mulai. 08 19 20 21 33 02 02
10. Ashi, Pak, tadi kan, sangat yakin. Bakal menang hadiah utama? Sekarang gimana? Nomornya sudah keluar. Jadi bisu? Betul, sudah kubilang. Pengen langsung dapat jackpot. Lucu banget. Ya, benar bodoh. Ayo kita pergi dari sini. Kamu menang. Bapak, kamu menang hadiah utama. Ini hadiah pertama. APA, berarti 99 hadiah pertama. Aku benar-benar menang. Bapak, total kemenangan Bapak setelah pajak adalah puluhan juta rupiah. Hidupmu sudah terjamin. Jadi berita itu benar. Semuanya benar. Sudah cukup. Orang-orang pada lihat. Enak? Minum dulu. Ibu. Bagaimana bisa ibu bersama pria lain seperti ini, bermesra-mesraan, dan saling menyentuh? Jangan ikut campur urusan orang dewasa. Kamu anak nakal. Berani-beraninya kamu membantah ibu? Kamu persis seperti ayahmu yang tak berguna. Kalian sama persis. Biar ibu jelaskan. Ayahmu dan ibu sudah bercerai. Kamu sudah cukup besar untuk mengerti ini. Siapa yang ibu temui mulai sekarang adalah urusan ibu. Jangan ikut campur. Ibu, bagaimana bisa ibu berkata seperti itu? Dasar anak tidak tahu terima kasih. Kalau bukan karena kamu, ibu sudah lama bercerai dengan ayahmu. 20 tahun menikah dengannya. Dalam kemiskinan. Ibu sudah muak. Apa yang pernah diberikan ayahmu kepada ibu? Selain gaji kecil yang menyedihkan itu. Dia bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambut di kepala Direktur Y. Kamu mengerti? Direktur Y. Benar kan? Si manis kecil. Kamu memang pandai merayu. Si manis kecilku, pergi sana. Ibu, bagaimana bisa ibu melakukan ini kepada ayah dan keluarga kita? Diam mulutmu. Renee, Setelah bertahun-tahun ibu membesarkanmu, ibu sudah berbuat baik padamu. Renee, kamu baik-baik saja? Ayah, aku baik-baik saja. Kamu mau mati? Kamu mau apa? Kamu mau memukul ibu? Dengar, Ethan, sekarang ini, aku adalah wanita Direktur Y. Kalau kamu berani menyentuhku, lihat apakah Direktur Y akan membiarkanmu lolos. Direktur Y, lihat itu, dia mencoba memikul ibu. Apa Bapak tidak akan berbuat sesuatu? Kalian berdua, cepat, bersujud kepada Ruby 3 kali. Minta maaf padanya, atau aku akan mengusir kalian. Sekarang juga. Ayah, lepaskan saja. Jangan cari masalah. Ayo kita pergi. Kamu pikir bisa pergi? Kamu. Aku. Dasar orang gila tua. Kamu berani memukulku? Kamu benar-benar memukul Direktur Y? Kamu gila? Kamu berani menyentuh putriku, bahkan nyawaku sekalipun. Akan kubuat kau membayar. Kau harus tahu, bisnis keluarga Y ada di seluruh kota Bahari. Dengan satu kata dariku, dan kau tamat. Pak Direktur Y, tolong, jangan dendam pada kami. Biarkan kami pergi. Aku harus bayar uang kuliahku sendiri. Aku tak bisa kehilangan pekerjaan ini. Wah, si manis kecil, setidaknya kau, sedikit PK. Kalau begitu, berlutut, bersujud, dan minta maaf. Aku mungkin akan pertimbangkan untuk membiarkanmu tetap kerja di sini. Wah, Pak Direktur Y kita sangat murah hati. Ayo, jangan marah. Kau berlutut. Minta maaf pada Pak Direktur Y. Kau dengar? Ayah memberikan semua uangnya pada ibu. Saat ini, aku masih butuh uang ini untuk bayar uang kuliah. Asal mereka berhenti mengganggu aku dan ayahku, aku tak masalah bersujud. Renee, jangan berani kau berlutut untuk mereka. Ayah, hanya ayah yang menafkahi keluarga kita. Tidak mudah. Aku ingin membantu. Setelah pekerjaan ini selesai, aku bisa bayar uang kuliahku sendiri. Renee, sekarang ayah punya uang. Ayah yang akan bayar uang kuliahmu. Mulai sekarang, ayah tak akan pernah membiarkan siapapun mengganggumu lagi. Ayo pergi. Berhenti, kalian berdua, harus, berlutut dan minta maaf padaku hari ini, atau besok kuhabisi kalian. Aku
Kalian yang seharusnya berlutut dan minta maaf. Benar kalian. Hari ini, aku akan membunuhmu, Satpam. Direktur Y, ada apa? Pak? Kenapa lama sekali? Orang ini berani memukulku. Patahkan kakinya, dan kaki orang ini. Patahkan, dan lempar mereka ke sungai untuk jadi makanan ikan. Direktur Y, tapi ini, Aku yang tangani akibatnya. tangkap mereka. Kamu, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Lepas. Lepaskan ayahku. Sekarang. Kalian berdua, kalian cari mati atau apa? Kalau dulu kami tidak kasihan pada kalian, dan memberi kalian pekerjaan. Kalian dan anakmu, sudah mati kelaparan sekarang. Pak, ini semua salahku. Aku akan minta maaf. Akan. Minta maaf, itu terlalu mudah bagimu. Bayar, $500.000. Tidak boleh kurang sedikit pun. Aku akan bayar. $800.000. Aku akan memberikannya padamu. Aku ubah pikiran. $1 juta. Kau akan memberikannya padaku? Kau tahu, aku baru sadar sesuatu. Aku tidak kekurangan uang. Benar. Aku ingin kau mati. Patahkan kakinya. Tangkap dia. Tidak, pukuli dia sampai mati. Kumohon jangan. Orang ini nggak tahu dia sedang berurusan dengan siapa. Dia berani-beraninya menyinggung Direktur Y. Begitu tangan dan kakinya patah. Setelah itu, dia nggak akan tahu cara bertahan hidup. Aku mohon, kalau memang harus mematahkan sesuatu, patahkan saja kakiku. Jangan sakiti ayahku. Rene. Kalau kau berani menyentuh putriku, aku akan bertarung mati-matian denganmu. Kau memukul putriku, beraninya kau menyentuhnya. Aku akan membunuhmu. Berhenti berkelahi. Berhenti. Hentikan. Kau, untuk apa kau cuma berdiri di situ? Habisi dia untukku. Kau sudah gila. Berani-beraninya memukul Direktur Y seperti itu. Kau cari mati. Manager. Pergi sana, si manis kecil. Berhenti. Bapak Y. Manajer Chen, kau datang tepat waktu. Si manis kecil ini, berani-beraninya memukulku. Patahkan kakinya, untukku. Bapak Y, kami sedang berbisnis di sini. Setiap pelanggan adalah tamu. Kalau ada masalah, bawa keluar dan selesaikan sendiri. Selain itu, kerusakan akibat perkelahian ini harus dibayar. Manajer Chen, kau cuma anjing di toko ini. Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Bapak Y, lebih baik kau jaga mulutmu. Kurasa kau bersekongkol dengan si manis kecil ini. Biar kukatakan sesuatu. Toko ini ada saham yang dimiliki keluarga Y. Memecatmu cuma butuh satu kata dariku. Direktur Y, tentu saja Bapak bisa memecatku, tapi aku punya kewajibanku. Beraninya kau bicara seperti itu padaku? Hari ini, mewakili bosmu, aku akan memberimu pelajaran tentang cara menghormati atasanmu. Kali ini, Ibu Clara yang mengutus saya. Aku peringatkan kau, berhenti membuat keributan. Ini akan memengaruhi kolaborasi masa depan antara keluarga Jiang dan keluarga Y. Bocah, kali ini aku lepaskan kau. Tapi ingat ini belum berakhir. Ruby, ayo pergi. Bapak, jangan begitu impulsif. Menang, kau masuk penjara. Kalah, kau masuk rumah sakit. Bagaimanapun juga, kau yang kalah. Mengerti. Terima kasih. Jangan berterima kasih padaku. Berterima kasihlah pada Ibu Clara. Ibu Clara? Benar, CEO Korporasi Jiang, Clara Jiang. Baiklah, aku mengerti. Tanggal 15 November pukul 13.45, kendaraan yang dikendarai Clara Jiang, CEO Korporasi Jiang Kota Bahari, meledak. Clara Jiang dan asisten Lim tewas seketika. Itu hari ini. Di mana Ibu Clara sekarang? Itu hanya bantuan kecil. Tak perlu terlalu berterima kasih. Ini bukan Soltaire Makasih. Mobilnya akan meledak. Katakan di mana dia sekarang. Kau bercanda? Aku tidak bercanda. Di mana dia? Tidak ada waktu. Cepat katakan. Dia di pintu. Dia akan pergi. Rene, tunggu di sini untukku. Ibu Clara. Semua sudah ditangani. Ayah dan putrinya sudah aman. Ayo kita pergi ke lokasi lelang tanah. Baik. Anda baik-baik saja? Anda adalah CEO Korporasi Jiang, Clara Jiang kan? Ya. Mobil Anda akan meledak. Ikut saya, sekarang. Hei. Omongan apa itu?
Ibu Clara baru saja menolong Anda dan putri Anda, dan Anda berani mengutuknya? Assistant Lin, perhatikan sikapmu. Ibu Clara, ini mobil baru Anda, tidak mungkin bisa meledak. Kurasa dia hanya mencoba menghentikan kita untuk pergi ke lelang tanah. Ibu Clara, Anda pasti punya lebih dari satu mobil kan? Ambil saja mobil lain ke lelang. Tidak perlu mengambil risiko itu. Tentu saja, Ibu Clara adalah CEO korporasi Jiang, bos paling berkuasa di kota Bahari. Tentu saja dia punya lebih dari satu mobil. Tinggal 5 menit lagi. Ini bukan soal berapa banyak mobil yang dia punya. Ini soal mengapa Anda di sini. Dan, mengapa Anda klaim mobilnya akan meledak? Tidak ada waktu. Ibu Clara, ikut saya. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Ibu Clara, kita kehabisan waktu. Lelang tanah sebentar lagi dimulai. Lelang ini sangat penting untukmu. Kita tidak bisa membuang waktu lagi untuk orang ini. Manajer Chen, hentikan dia sekarang. Hentikan dia. Lihat. Manajer Chen, Anda harus percaya padaku. Mobil ini akan meledak. Kamu di sana. Keluar dari mobil. Kill ya. Beri aku 3 menit. Tolong, hanya itu yang kubutuhkan. Belum cukupkah? Sepertinya kamu cuma mau menipu kami. Melihat penampilannya, dia sepertinya tidak berbohong. Mobil ini, mungkinkah benar-benar meledak? Seperti yang dia katakan? Ambil uangnya, dan minggir. Kalau kamu membuat Ibu Clara ketinggalan, lelang tanah, bisakah kamu tanggung? Dan kalian yang lain, apa yang kalian tunggu? Seret dia pergi sekarang. Ya. Clara, kamu mendirikan korporasi Jiang 10 tahun lalu. Sendai Ryan, dalam 5 tahun, kamu menjadikannya perusahaan kelas atas. Kabarnya, kamu bisa sampai di posisimu sekarang, berkat pemimpin keluarga He. Tapi tahukah kamu, itu tidak benar. Hanya dalam 10 tahun, kamu menjadi pemain kelas atas. Tapi masalahnya, rubah tua di perusahaanmu, sama sekali tidak menghormatimu. Bagaimana dia tahu semua ini? Tidak ada waktu lagi. Ikut aku sekarang. Lepaskan Ibu Clara. Lepaskan dia. Lepaskan Ibu Clara. Lepaskan Ibu Clara. Kamu kenapa sih? Itu, ya ampun, meledak. Benar-benar meledak. Dia menyelamatkanku. Dialah yang menyelamatkanku. Apa Ibu Clara baik-baik saja? Terima kasih atas bantuannya tadi. Kalau bukan karena Bapak, ledakan tadi pasti akan jadi bencana. Ayah. Apa ayah terluka? Apa yang terjadi di luar tadi? Aku sangat ketakutan. Aku baik-baik saja. Ibu Clara, aku yang harusnya berterima kasih. Waktu di restoran tadi, ibu benar-benar menolongku. Kalau tidak, aku pasti sudah babak belur dipukuli keluarga Ye. Ibu Clara, lelangnya akan segera dimulai. Tetap saja, terima kasih. Sudah semakin sore, aku harus pergi ke lelang. Aku akan kembali nanti, untuk berterima kasih dengan benar. Ibu Clara, bagaimana kalau aku ikut ke lelang bersama ibu? Lelang itu bukan untuk sembarang orang. Kalau Bapak ikut sembarangan, Bapak hanya akan merepotkan Ibu Clara. Aku punya firasat, mungkin aku bisa membantu ibu. Jangan mengada-ada. Ibu Clara tidak akan mengizinkan Bapak pergi. Bapak dipersilakan bergabung dengan kami. Terima kasih. Ibu Clara, dia tidak tahu apa-apa. Apa Ibu yakin tentang ini? Aku percaya padanya. Kalau Bapak sengaja menipu Ibu Clara, aku tidak akan membiarkan Bapak lolos. Jangan khawatir, Bapak Ethan. Aku akan, mengantar Nona Reni pulang sendiri. Terima kasih.
Aku sudah bulat tekad untuk mendapatkannya hari ini. Tanah di utara kota itu. Keluarga Jiang hampir bangkrut karena tanah ini. Ethan, siapa yang mengizinkanmu masuk ke sini? Tempat seperti ini bukan untuk pecundang. Sepertimo, keluar dari sini sekarang juga. Kalian yang harus keluar. Dan kamu ini siapa? Ini bukan urusanmu. Sayang, kalau kamu terus bicara seperti itu, aku harus menegurmu. Nah, wanita yang ini, postur tubuhnya lumayan bagus. Tapi sorot matanya, agak aneh. Baiklah, aku akan puas denganmu. Asalkan kamu bersamaku, aku jamin kamu akan hidup mewah. Bagaimana? Director ya, bagaimana bisa kau melakukan itu? Kamu malah cemburu? Aku cuma ingin tahu rasanya. Punya dua wanita berbeda melayaniku. Betapa luar biasanya itu? Jadi begini watak keluarga Ye. Sungguh tak tertolong. Diam, Nona. Kamu tidak berhak bicara di sini. Status Direktur Y, bukan tandinganmu. Satpam mana? Keluarkan dia dari sini. Keterlaluan. Kamu gila? Beraninya kau memukulku. Beraninya kau menghina Ibu Clara seperti itu. Tamu itu pantas dapat tamparan. Ibu Clara? Kau ini, berani-beraninya kau menipuku. Mana Ibu Clara? Aku tidak melihatnya dimanapun. Ibu Clara yang kau sebutkan itu. Dia gone? Kalian hanya aktor yang disewa Ethan. Dan kau benar-benar percaya. Kalau kalian adalah pemain kelas atas, kalian benar-benar larut dalam peran. Apa, kita sedang syuting film pendek sekarang? Menyedihkan sekali. Seorang kurir yang bangkrut, bergaul dengan dua pengemis, untuk mengacaukan konferensi penawaran. Dan berani menyamar sebagai Ibu Clara. Ketika Ibu Clara tiba di sini, aku akan pastikan dia memberi kalian hukuman yang setimpal. Jangan sampai kau berlutut dan memohon ampun padaku nanti. Dengarkan, semuanya. Wanita jahat ini mengacaukan konferensi dengan menyamar sebagai Ibu Clara. Apa yang harus kita lakukan padanya? Tentu saja, tahan dia dan serahkan kepada Ibu Clara. Dari semua orang yang bisa disamar, dia malah memilih Ibu Clara. Jika Ibu Clara menyalahkan kami, mereka tamat. Ku dengar, seseorang pernah menggunakan Nama Ibu Clara untuk keuntungan pribadi. Ibu Clara menyuruh mereka dilempar ke laut saat ketahuan. Wanita ini ingin mati. Sikumpak orang bodoh yang tak tahu, apa-apa. Bagaimana kalian bisa begitu yakin bahwa aku bukan Clara Jiang? Bukankah sudah jelas? Ethan tidak lebih dari seorang kurir yang bangkrut. Kau bersamanya, bagaimana mungkin kau adalah Ibu Clara? Ibu Clara adalah wanita paling berkuasa di Kota Bahari. Kau pikir kau setara? Kau. Dua pecundang. Kalian benar-benar mengira kalian orang penting? Mencoba masuk ke masyarakat kelas atas? Kau pikir kau pantas di sana? Mereka benar-benar tidak mengenalimu. Aku sibuk bekerja setiap hari. Aku jarang menghadiri acara seperti ini. Jadi tidak heran mereka tidak mengenalku. Keluarga, you sangat sombong. Kau akan membayar harganya. Untuk tindakanmu hari ini. Ini adalah konferensi penawaran, bukan pasar untuk kalian jalan-jalan. Satpam, bawa orang-orang ini keluar dari sini. Aku ingin lihat siapa yang berani. Hei, nak. Syukurlah kau akhirnya datang. Konferensi penawaran ini berlangsung di Kota Bahari, dan pemerintah memilih yang kelas atas untuk hadir. Dan si manis kecil ini berani berpura-pura jadi Ibu Clara. Diam, ayah. Kau seharusnya tidak ada di sini. Sebelum ini jadi berantakan. Minta maaf ke Ibu Clara sekarang juga, ayah. Apa aku salah dengar? Dia yang berpura-pura jadi Ibu Clara. Dia yang harus minta maaf. Sudah cukup, ayah. Kalau kau menghina Ibu Clara, kau akan membuatku terbunuh dan menghancurkan keluarga Ye. Ibu Clara, tentang kejadian hari ini. Saya dengan tulus meminta maaf, Ibu Clara. Direktur Ye sudah bekerja sama dengan korporasi Jiang bertahun-tahun. Tapi hari ini benar-benar membuka mata. Nah, dia benar-benar Clara. Tidak. Dia bikin Ibu Clara. Dia cuma aktris yang disewa Ethan untuk ikut berakting. Kamu pikir kamu siapa? Kamu tidak berhak bicara. Ini adalah Ibu Clara yang kami hormati. Si manis kecil sepertimu, tidak berhak menjelek-jelekkannya. Ayah, tolonglah, minta maaf saja padanya, ayah. Ibu Clara, ini semua salah paham. Aku akan berlutut dan minta maaf, oke? Hei, Direktur Ye, dia palsu. Masa sih dia Nona Clara? Anda sudah tertipu. Diam, lutut dan minta maaf, sekarang. APA, kau benar-benar mau aku bersujud pada dua si manis kecil ini? Tidak mungkin. Bapak Ethan. Bagaimana Anda ingin menenggani mereka? Bapak Eden. Tolong, jangan simpan dendam ini. Ini semua salah paham. Aku tidak tahu Anda berteman dengan Nona Clara. Beri aku kesempatan lagi. Aku akan bersujud padamu. Si manis kecil ini, Ethan. Sejak kapan dia berhasil dekat dengan tokoh besar seperti Nona Clara?
Satpam. Bawa Direktur Ye pergi untuk istirahat. Sedangkan si manis kecil ini, seperti sampah, singkirkan dia. Ethan. Tolong, Ethan, Demi. Pernikahan kita. Lepaskan aku kali ini saja, oke? Aku bersamamu selama 20 tahun. Dan kau malah pergi dengannya. Dengarkan aku. Kita sudah bercerai. Kau tidak ada hubungannya denganku. Ethan, tolong. Pikirkan putri kita. Lepaskan aku kali ini saja, kumohon. Tolong maafkan aku. Aku tidak tertarik pada si manis kecil. Kau si manis kecil. Bawa dia pergi. Nona Clara, tunggu. Jangan biarkan hal-hal kecil ini mengacaukan kesepakatan kita. Benar, kan, Nona Clara? Perilaku keluarga Ye hari ini sangat menjijikkan. Kau pikir aku masih mau bekerja sama denganmu? Oh tidak, ini buruk. Ini sudah berakhir, Nona Clara. Nona Clara, tolong jangan. Nona Clara. Nona Clara. Tidak. Nona Clara, aku salah. Nona Clara, aku melepaskan ayahku. Nona Clara, aku akan putus semua hubungan dengannya. Nona Clara. Jika Nona Clara tidak mau bekerja sama dengan keluarga Ye, dia selalu bisa bekerja sama dengan kami, keluarga He. Pemimpin keluarga He. Siapa sangka keluarga He akan muncul di sini? Keluarga He adalah gembong real estate dan perdagangan Kota Bahari. Katanya dulu pemimpin keluarga He pernah mengejar-ngejar Ibu Clara. Ayo pergi. Tidak usah buru-buru, Ibu Clara. Sudah berapa kali aku mengajakmu ke lelang ini bersamaku, tapi kamu selalu menolak. Apakah karena dia? Apa maumu? Dan kamu bos perusahaan mana? Di Kota Bahari? Dia temanku, Ethan Hua. Tidak pernah dengar namanya. Benar ada tokoh besar seperti itu di Kota Bahari? Ada yang pernah dengar namanya? Keluarga Huo, tidak pernah dengar. Pasti keluarga tak terkenal. Hei, baru dengar dari keluarga Ye, kalau dia cuma seorang kurir. Seorang kurir? Jadi kamu cuma seorang kurir sialan. Sudah, Ethan Huo adalah konsultan yang kuperkerjakan. Hormati dia. Dia cuma seorang kurir sialan. Mengapa aku harus menghormatinya? Apa salahnya menjadi seorang kurir? Aku mencari uang dengan kerja keras. Apakah ada yang memalukan dari itu? Mengapa Ibu Clara mempekerjakan seorang kurir sebagai konsultan? Sepertinya korporasi Jiang akan bangkrut. Semua orang di sini hari ini adalah VIP senilai puluhan juta rupiah. Beraninya seorang kurir sepertimu muncul di lelang? Kamu berani sekali muncul di sini. Leo. Menghina dia berarti menghinaku. Aku tak ada lagi yang perlu kukatakan padamu. Bapak Ethan, ayo pergi. Sayang kecil, membela seorang kurir, melawangku. Kamu akan menyesali ini. Selamat datang, semuanya, di lelang tanah hari ini di Kota Bahari. Hari ini kami melelang 2 bidang tanah, satu di bagian selatan kota. Pertama, kami akan melelang bidang tanah utara ini. Penawaran awal, 10 juta dolar. Kenaikan minimal, 2 juta dolar. Silakan angkat papan penawaran Anda. 12 juta dolar, 18 juta dolar. 20 juta dolar. Bapak Ethan, bagaimana pendapat Anda tentang tanah ini? Bidang mana yang akan Anda ambil, Ibu Clara? Bukannya sudah jelas? Tidakkah Anda lihat Ibu Clara baru saja menawar? Aku akan memilih bidang selatan. Tapi setiap proyek di tanah itu dalam beberapa tahun terakhir. Galkan. Bidang selatan itu adalah tanah kosong, sederhana saja. Tidak ada orang waras yang menginginkannya. Sudah kubilang, aku punya firasat. Pertanyaannya, Ibu Clara, apakah Anda percaya padaku? Aku mendengarkan. Kabarnya, bidang utara akan berubah menjadi tanah tandus. Sedangkan bidang selatan, seluruh distrik sekolah akan dipindahkan ke sana. Serius? Pasti. Percayalah padaku. 30 juta rupiah. Siapa yang berani melawan tawaran keluarga? Hiki Sekarang? Keluarga He sudah menawar. Kalau gitu aku mundur. Melawan dia, bunuh diri. Nona Clara tidak menawar. Keluarga Jiangmu hanya segini kemampuannya, atau kamu kumatakut? Ibu Clara, biar aku yang menawar untukmu. Hah? 52 juta rupiah. 60 juta rupiah. 62 juta rupiah. 80 juta rupiah. Nona Clara terlalu takut untuk menawar sendiri. Pakai kurir sebagai juru bicaramu.
Memelukin sekali ya. 82 juta rupiah. Bak, aku tawar 100 juta rupiah. 100 juta dolar sekali. 100 juta dolar dua kali. 100 juta dolar. Panggilan ketiga dan terakhir. Terjual. Clara, kira-kira kamu bisa melawanku? Masih hijau. Selamat, Bapak He, atas kemenangan untuk tanah di utara ini. Selamat kepada pemimpin keluarga He. Mengenai tanah di utara, IT akan segera ditetapkan sebagai distrik pendidikan khusus. Sedangkan harganya akan naik setidaknya 5 kali lipat. Saat itu terjadi, jangan datang menanjas padaku memohon untuk menjualnya kembali padamu. Ya, aku memang dengar tanah di utara itu sedang dikembangkan menjadi distrik pendidikan khusus. Aku tidak tahu marginnya sebesar itu. Lihatlah pemimpin keluarga He. Dia benar-benar ingin menang. Tanah itu pasti bernilai. Ibu Clara, apakah kamu percaya padaku? Selanjutnya, yang akan dilelang, sebidang tanah belum berkembang di pinggiran kota selatan. Tanah di selatan itu, apakah layak ditawar? Ini dia. Aku punya teman yang meluncurkan proyek perumahan di sana 10 tahun lalu. Sejak itu, tempat itu seperti kota hantu. Harga awal untuk tanah ini adalah 8 juta dolar. Kenaikan minimum adalah 2 juta dolar. Sepertinya yang satu ini akan tidak terjual. 10 juta dolar. Kita harus dapat tanah ini, bagaimanapun caranya. Ajukan penawarannya. 10 juta dolar. Nona Clara menawar 10 juta dolar. Ada penawaran lain? Kamu serius? Siapa yang mau menawar tanah kosong ini? Itu CEO korporasi Jiang, Clara Zhang. Dia benar-benar mau tanah ini? Dia sudah gila? 10 juta dolar, sekali. Ada penawaran lebih lanjut? Nona Clara, kamu benar-benar percaya dia? Si kurir ini? Kamu berani mengejar tanah kosong ini? 10 juta dolar, 2 kali. 10 juta dolar, panggilan ketiga dan terakhir. Terjual. Selamat, Nona Clara. Nona Clara, tanah ini jauh dari harga segitu. Uang 10 juta dolarmu akan terbuang percuma. Siapa bilang akan terbuang percuma? Belum selesai. Kamu pikir kamu siapa? Jangan kira hanya karena Clara melindungimu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Berani melawanku dan keluarga He. Aku akan pastikan kamu berakhir. Mati dan terkubur di Kota Bahari. Lahan di distrik utara akan menjadi distrik pendidikan khusus. Harganya bakal melambung tinggi. Selama kalian semua mendukungku, keluarga He tidak akan mengecewakan kalian. Nah, si manis kecil ini yang terus-terusan memprovokasiku. Kuharap kalian semua ikut bersamaku menjatuhkan orang ini. Saksikan dia berlutut di hadapanku dan bersujud meminta maaf. Keluargaku, keluarga Liu, bersedia mendukung keluarga He. Menghukum orang ini. Keluargaku, keluarga Li, bersedia mengikuti keluarga He. Menghukum orang ini. Hajar dia. Lihat, inilah kekuatan keluarga He. Cukup dengan mengangkat jari untuk menghancurkanmu seperti serangga. Kau pikir, begitu lahanmu berubah jadi tanah kosong. Mereka akan meninggalkanmu? Orang kampungan ya tetap kampungan. Yang kami kuasai, semua adalah aset real estate kelas atas. Beraninya kau berkata seperti itu padaku? Aku yakin sekali, lahanmu itu akan rugi total. Berani-beraninya kau mengutukku. Kau kira masalah. Tunggu, ada masalah dengan lahan di distrik utara itu. Cepat, lihat beritanya. Baru 10 menit yang lalu, terjadi tanah longsor di bagian utara kota. Para ahli sudah mengonfirmasi kalau tanah di sana bermasalah. Waduh. Apa? Benar. Tanahku memang bermasalah. Keluarga He baru saja beli tanah ini, sudah langsung bermasalah. Mereka benar-benar sial. Betul, mereka baru habiskan 100 juta rupiah. Langsung hilang begitu saja. Dia baru saja mengejek Nona Clara karena menghabiskan 10 juta untuk tanah di bagian selatan kota itu. Tapi sekarang sepertinya 100 juta miliknya yang jadi uang terbuang. Sepertinya kamu memang punya firasat. Bukannya aku sudah bilang? Berani-beraninya kau sendawanitaku lepaskan.
Bapak, sebaiknya Bapak pikirkan, cara menangani tanah kosong ini. Yang Bapak investasikan 100 juta. Cuma 100 juta rupiah bagi keluarga He. Itu bukan apa-apa. Sedangkan kamu, Clara, kau habiskan 10 juta untuk tanah kosong ini. Sebaiknya kau pikirkan matang-matang. Bagaimana kau akan menjawab kepada pemegang saham korporasi Jiang. Untuk hal ini, Kamu tidak perlu khawatir soal itu. masih saja keras kepala, tanah ini akan hancur di tanganmu cepat atau lambat. Belum tentu, bagaimana kalau pemerintah memutuskan untuk mengembangkan kembali tanah ini? Orang udik ya tetap orang udik. Tanah ini sudah terbengkalai selama puluhan tahun. Mana mungkin tiba-tiba dikembangkan? Bapak, mau bertaruh denganku? Kamu pikir kamu siapa? Mau bertaruh denganku? Kamu pikir kamu layak? Jadi, takut bertaruh? Jika tanah di selatan itu dikembangkan, aku akan memberimu 10 juta dolar lagi. Tapi jika dalam 2 hari tidak ada kabar, aku akan mematahkan kakimu. Kamu tidak akan punya tempat di Kota Bahari. Baiklah, sepakat. Bapak Ethan, meskipun kamu punya firasat, tapi bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa dalam 2 hari itu akan dizonasi? Kurir ini gila, tanah di selatan itu sudah terbengkalai selama puluhan tahun. Apa layak dikembangkan? Kira, dengarkan, mundur tidak akan menyelamatkanmu. Aku tetap akan mematahkan kakimu. Lalu aku akan membuangmu keluar dari Kota Bahari. Tepati saja janjimu, dan jangan berani-berani mundur. 10 juta dolar itu receh bagi keluarga He. Sempurna, Teraham berlaku. Sekarang kita tunggu. Tunggu dulu. Karena kau begitu bersemangat, tidak tahu diri dan ingin mati. Mari kita naikkan terahannya. Lanjutkan, aku dengarkan. Jika tanah di distrik selatan bisa dikembangkan dalam 2 hari, aku akan memberimu 10 juta dolar lagi. Tidak tertarik. Kurang? Sebut harganya. Keluarga He bisa menutupinya. Aku ingin keluarga He memberikan 10% saham kalian. Lihat dirimu, tampan. Dan juga serakah. Kau mau saham keluargaku? Kalau begitu kita lihat apakah kau punya kemampuan untuk itu. Sekarang jam 3.28. Dalam 2 menit, tanah di distrik selatan itu akan dikembangkan. Setuju. 10% bukan apa-apa bagi keluarga He. Resign. Tapi, Jika tidak, aku akan meninggalkan Ibu Clara. Lakukan apa saja padaku. Aku ada di bawah kendalimu. itu belum cukup. Jika dalam 2 menit tidak ada kabar, aku ingin kau berlutut di depanku dan bersujud 3 kali. Lalu saksikan wanita ini menjadi mainanku. Bapak Ethan, kau. Tenang. Hanya 2 menit. Mari kita ikuti kemauannya. Kurir ini berani sekali. Apa dia pikir dia punya pemerintah? Pikir dia bisa mengembangkan tanah di mana saja dia mau? Semuanya, cek ponsel kalian sekarang. Kira. 2 menit sudah habis, dan masih belum ada apa-apa. Situs distrik sekolah asli telah runtuh. Zona pendidikan Agung Kota Bahari akan pindah ke distrik selatan. Perumahan distrik sekolah distrik selatan kini menjadi sorotan publik. Kamu benar-benar punya firasat. Nona Clara, lihat. Apa yang terjadi? Pemerintah benar-benar berinvestasi mengembangkan tanah kosong di distrik selatan itu. Nona Clara akan untung besar. Nona Clara, tentang yang kami katakan tadi, lupakan saja. Benar, benar. Kita masih bisa kerja sama di masa depan. Bapak Ethan, Anda luar biasa. Maaf tentang itu. Aku terlalu bersemangat. Bapak, Anda kalah. Taruhan tetap taruhan. Anda hanya beruntung kali ini. Bapak, Anda benar-benar akan memberikan saham keluarga He ke seorang kurir? Dengan semua orang melihat, kalau aku menolaknya, bagaimana mungkin keluarga He bisa menjaga wibawanya di Kota Bahari? Tapi tetap saja, saham-saham itu tidak bisa begitu saja diberikan ke kurir itu. Dengan semua orang itu melihat, aku tidak bisa menyentuhnya. Tapi secara diam-diam,
Itu cerita yang berbeda. Aku akan memaksanya untuk menyerahkan saham-saham itu kembali padaku secara pribadi. Bapak, selalu brilian, Bapak. Bukankah Clara yang mendukungnya? Pergi dan beri tahu rubah-rubah tua di keluarga Jiang itu. Suruh mereka memberikan tekanan bersama. Bapak, Anda bisa tenang. Nanti, bukan hanya si idiot itu akan dengan patuh mengembalikan sahamnya pada Anda, tapi dia juga harus menyaksikan dengan tak berdaya saat Clara menjadi wanitamu. Sepenuhnya di bawah kendalimu. Renee? Ada APA? Halo, Ayah, guruku mengusirku. Bisakah ayah datang ke sekolah? Biaya sekolahmu saja belum dibayar, dan masih berani menunjukkan wajahmu di sini? APA? Renee? Ada APA? Putriku ada masalah di sekolah. Aku harus menemuinya. Aku ikut saja. Oke, terima kasih. Ini barang-barangmu dari sekolah. Gak mau bayar uang sekolah? Tapi masih mau numpang hidup dari kami? Bawa barang-barangmu dan pergi. Bu, gajiku belum masuk. Tapi jangan khawatir. Aku sudah telepon ayahku. Dia akan segera ke sini bawa uang sekolahnya. Baiklah. Kamu punya waktu setengah jam. Kalau masih nggak bisa bayar uang sekolah, bawa barang-barangmu dan minggir. Ayah, Renee. Walaupun anakku belum bayar uang sekolah, kamu nggak berhak menghinanya seperti ini. Renee Hua. Aku penasaran sama ayahmu, kenapa tiba-tiba mau bayar uang sekolahmu? Ternyata begitu, dia main sama Sugar Mama. Renee, ini Clara Jiang yang menolong kita di restoran waktu itu. Dan asistennya. aku ingat kamu. Terima kasih sudah menolong kami waktu itu. Segala usaha cuma buat numpang hidup dari kami, kamu benar-benar main sandiwara kecil ini habis-habisan. Maksudmu apa? Menyewa 2 orang ini, pasti mahal banget, ada uang buat nyewa orang, tapi nggak ada uang buat bayar sekolah? Dilihat dari kalian berdua, kelihatannya cukup berkecukupan. Terus kenapa bergaul sama si miskin ini, dan menipu orang sana-sini? Apa yang kamu bicarakan? Kalian berdua, bekerja sama dengan ayah dan anak ini, untuk sengaja menipu sekolah. Kalian cuma mau numpang pakai sumber daya pendidikan kami. Kalau bukan karena si manis kecil itu, memohon padaku dengan sangat memelas. Aku sudah mengusirnya dari dulu. Cuma uang sekolah kan? Aku bayar. Uang sekolah kami, $100,000 sidahan. Kamu pikir kamu mampu bayar? Cuma uang. Aku punya banyak. Bapak Ethan. Guru ini tidak punya integritas sebagai seorang pendidik. Pendidikan di sini Pasti juga tidak bagus. kenapa tidak pendidikan Renee ke sekolah baru? Kamu benar. Uang sekolah kami, sudah yang termurah di Kota Bahari. Mau pindah sekolah? Lihat diri kalian sendiri. Kalian bahkan tidak layak. Ayah, ini satu-satunya sekolah, dekat rumah kita. Lajapila, semua sekolah lain ada di distrik pendidikan khusus. Uang sekolah di sana bahkan lebih mahal daripada yang bisa kita bayar. Jangan khawatir. Aku akan memindahkanmu ke sekolah lain. Baik, kalian boleh pergi. Tapi pertama, bayar dulu uang sekolah semester ini. Kenapa kami harus bayar? Ini hari pertama sekolah, dan kamu sudah mengusirku. Kenapa kami harus bayar uang sekolah lagi? Aku sudah transfer uang sekolahnya padamu. Kalau kamu berani menghina putriku lagi, kamu akan menyesal. Aku sudah melaporkan tingkah lakumu ke dinas pendidikan. Kamu akan dipecat. Apa? Ayo pergi, Renee. Aku akan membawamu ke sekolah lain. Ayahnya Renee, mari kita bicarakan ini. Ayah, kuma ada satu sekolah di sekitar sini. Aku harus sekolah di mana? Renee, bukannya kamu selalu ingin masuk Seaview High School? Aku akan beli rumah baru di sana, lalu kita pindah ke sana. Seaview High School, ditambah rumah baru? Itu daerah termahal di Kota Bahari. Ayah, mengantar makanan itu susah. Kita harus lebih hati-hati dengan uang. Bapak Ethan. Anda menyelamatkan nyawa saya hari ini. Saya tidak tahu bagaimana cara berterima kasih.
Gunakan kartu Imperial. Pergi pilih rumah bersama di West Bay. ITU Kawasan Perumahan. Yang paling dekat dengan Seaview High School. Tidak perlu, Ibu Clara. Soal rumah itu, saya bisa urus sendiri. Ibu Clara kami, sungguh-sungguh ingin berterima kasih pada Anda. Kartu Imperial ini bisa menutupi hingga 10 juta dolar. Hanya ada 3 di seluruh Kota Bahari. Silakan terima. Terima kasih, Ibu Clara. Saya ada urusan lain yang harus ditangani. Saya pergi dulu. Ibu Clara baik sekali. Dia ngapain sama kamu di sini, dan merawat kamu seperti itu? Tunggu, apa dia? Pacar kamu? Jangan pusingin urusan orang dewasa. Dia jauh lebih baik daripada ibu kandungku. Ayah, kamu harus hargai dia. Berhenti di situ. Tempat ini bukan untuk orang biasa seperti kamu, untuk nongkrong. Lebo, hey, ternyata kamu. Kamu, Ethan? Ya, ini aku. Tak menyangka ketemu teman sekelas lama di sini. Kamu ngapain di sini? Aku mau lihat-lihat rumah. Mau beli rumah? Kamu? Maksudmu apa? Ethan. Udah deh, jangan banyak omong. Ini kompleks perumahan eksklusif. Satu vilanya harganya minimal 10 juta dolar. Mana mungkin kamu sanggup beli tempat di sini? Kalau aku berdiri di sini, berarti aku sanggup. Terserah. Pergi sana, jangan ganggu kerjaanku. Mau beli rumah, itu ganggu kerjamu gimana? Ethan. Teman-teman sekelas kita bilang, kamu cuma seorang kurir. Cuma cukup buat bayar sewa itu sudah maksimal. Dan kamu pikir bisa beli villa di sini? Jangan mimpi, pecundang. Ayah, ayo kita pergi dari sini. Kenapa Nona Clara ada di sini? Apa dia mau beli rumah untuk kita? Tidak apa-apa, Renie. Jangan khawatir ya. Lebo, aku bilang, aku kesini mau beli rumah. Aku nggak akan ganggu kamu. Ethan, pergi sana. Kalau tidak, aku akan lupa kita pernah sekelas. Ayah, ayo kita pergi saja. Kamu nggak bisa diajak bicara. Panggil manajermu ke sini sekarang. Kamu memang nggak ngerti? Ya, pergi sana. Ayah, ayo kita pergi. Rene. Lebo, kamu cuma satpam. Berani-beraninya kamu sok jagoan seperti ini? Tapi aku satpam di kompleks villa mewah. Masih jauh lebih baik daripada seorang kurir. Lebo, aku nggak pernah menyangka kamu akan jatuh serendah ini. Pergi sana, kamu mencemari udara. Apa semua keributan ini? Manajer Wu, saya sangat minta maaf. Saya tidak bermaksud mengganggu Bapak. Libo, kenapa teriak-teriak? Memalukan sekali. Kalau kamu ganggu toko besar, Yong saya undang datang hari ini. Kamu yang akan kena batunya. Manajer Wu, ada kurir di sini. Katanya mau beli rumah. Bukannya sudah jelas? Dia jelas-jelas mau buat masalah. Usir mereka dari sini. Sekarang. Tidak lama lagi, toko besar yang saya sebutkan tadi akan tiba. Kalau mereka terganggu dengan kekacauan ini, saya tidak bisa menanggung tanggung jawabnya. Ya. Manajer Wu. Tentang toko besar yang Bapak sebutkan tadi, siapa sebenarnya? Orangnya? Saya dengar dari atasan, bahwa hari ini, seorang tokoh besar dari korporasi Jiang akan datang ke sini untuk membeli rumah. Korporasi Jiang? Ethan Hua, pergi sana sekarang. Jangan menghalangi kami, saat kami menyambut tamu penting. Ethan Yu, bukankah ini VIP dari korporasi Jiang? Apa yang kamu lakukan? Bapak Eden, saya sungguh minta maaf. Bapak datang jauh-jauh ke sini, dan tidak memberitahu saya. Saya pasti akan menyambut Bapak secara pribadi. Manajer Wu, dia cuma seorang kurir. Bagaimana mungkin dia adalah tokoh besar yang diundang oleh Ibu Clara? Bajingan, beraninya kamu tidak menghormati tamu terhormat kami. Kamu dipecat. Manajer Wu, di sini? Di pintu masuk kompleks villa. Ribut sekali. Apa yang kalian lakukan? Direktur YE, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Telah mengganggu ketnonggon Bapak. Ini semua salah satpam ini. Dia buta seperti kelelawar. Dia berani menghina VIP dari korporasi Jiang. Saya sudah memecatnya. Manajer Wu, dia cuma seorang kurir. Bagaimana mungkin dia seorang VIP? Benar, Manajer Wu. Dia cuma seorang kurir miskin. Makanan sehari-harinya. Bahkan tidak sampai $10. Tidak seperti Direktur Ye kita di sini. 1 kali makannya saja bisa menghidupi orang itu selama setahun.
Itu tidak mungkin. Namayang diberikan Ibu Clara kepada saya. Persis sama dengan namanya. Manajer Wu, apa saya akan berbohong kepada Anda? Manager Wu. Sebenarnya, dia teman sekelasku. Dia cuma seorang kurir. Masa dia bisa jadi tokoh besar yang diundang Ibu Clara? Manajer Wu, usir kedua orang ini dari sini. Kalian berdua, pergi sana. Jangan ganggu aku menyambut tokoh besar. Ayah, ayo kita pergi saja. Jangan menghalangi mereka menyambut VIP. Jadi kamu tidak percaya padaku, tapi kamu kenal kartu ini? Director ya. Ini kartu imperial. Di seluruh kota Bahari, orang yang punya kartu ini bisa dihitung dengan jari satu tangan. Bahkan kamu tidak punya satu pun. Dia tidak mungkin. Dia benar-benar VIP hari ini kan? Aku tidak percaya. Clara Jiang ternyata memberikan kartu imperial kepada si manis kecil ini. Sekarang kamu ketahuan, lalu coba menipu kami dengan kartu palsu, Manajer Wu. Penipu seperti dia harus diberi pelajaran. Betul. Lihat, Manajer Wu. Dia cuma seorang kurir. Masa dia mungkin punya kartu imperial kita? Dia pasti bawa kartu palsu untuk menipu kita dapat makanan dan minuman gratis. Orang seperti dia pantas ditindak. Baiklah, kurir seperti kamu, berani main-main denganku? Pergi dari sini, sekarang. Buyer keketakan sesuatu. Ethan, kalau Direktur Ye mau menghancurkanmu, semudah menginjak semut. Jadi pinter dan pergi sekarang. Ethan, waktu lelang dulu, ada yang membelamu. Hari ini, mari kita lihat siapa yang berani membelanya. Manajer Wu, kamu tinggalkan bajingan ini di sini, dan dia menghalangiku melihat rumah-rumah. Direktur YE. Mohon tenang, aku akan memberikan penjelasan yang memuaskan. Apa yang kalian lakukan berdiri di sini? Usir dia sekarang juga. Pergi. Tidak Denga, pergi. Cukup. Manajer Wu, kamu bahkan tidak mau melihat kartu ini, dan langsung percaya omongan kedua orang itu? Konyol. Daripada mendenggarkan Direktur YE. Apa aku harus percaya kurir seperti kamu? Apa yang kamu lakukan dengan ponselku? Kembalikan, beri aku ponselku. Bocah nakal, mencoba minta bantuan. Ya, sudah terlambat untuk itu. Wah, kamu datang sudah siap. Ya, kamu bahkan menyimpan nama Ibu Clara di kontakmu. Hah? Hehe. Mari kita lihat. Apakah itu benar suara Ibu Clara? Bapak Ethan, apakah Anda sudah sampai di kantor penjualan? Saya sudah minta Manajer Wu menemui Anda. Jangan khawatir tentang uangnya. Pilih villa yang lebih bagus untuk Rene. Le Pascan AQ. Le pas. Aduh. HI. Bapak Ethan, ponsel Anda. Direktur Huo. Saya disesatkan oleh ketiga orang itu. Saya buta. Saya tidak bisa melihat. Saya pantas mati. Saya dengan tulus meminta maaf kepada Anda, Bapak Ethan. Ibu Clara, saya ada di kantor penjualan. Saya akan menghubungi Anda setelah melihat rumah-rumahnya. Lupakan saja. Saya tidak akan menyimpan dendam hari ini. Tapi sisirang baru saja bersusah mengganggu saya, dan saya tidak senang tentang itu. Satpam. Baik. Kalian berdua, keluar dari sini. Kalian tidak diterima di sini. Mau pergi sendiri? Atau harus kupanggil Satpam untuk mengusirmu? Hei. Ethan Huo, tunggu saja. Pecundang. Kau akan membayarnya. Dan kau. Ayo pergi. Masih di sini? Apa yang kalian lihat? Pergi sana. Bapak Ethan, mungkin hari ini saya bisa menemani Bapak berkeliling? Ethan, tolong. Kau harus membantuku. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Menyingkir dari hadapanku. Bapak Ethan. Silahkan lewat sini. Aduh. Silakan duluan, Bapak Ethan. Ethan Hua. Kau harus membantuku. Ethan. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Ethan. Bapak Ethan, dengan status dan penampilan Anda, properti biasa seperti ini. Tidak penting quand perte un bancan. Anda sebaiknya mempertimbangkan. Bézid Résidence One. Baik. Ayo kita tanda tangani kontraknya. Begitu tegas. Bapak Ethan, bagus.
Bagus, Bapak Eden. Silakan ke sini untuk menandatangani kontraknya. Bapak Eden, silakan lewat sini. Bapak Eden, silakan minum teh. Nona Rene, silakan minum teh. Bapak Eden, ini adalah kontrak untuk Bézide Résidence One. Silakan ditinjau. Oh. Selamat datang, Bapak Eden, sebagai pemilik rumah baru kami. Oh. Kawasan kumuh dekat stasiun kereta itu sudah bertahun-tahun tidak tersentuh. Tempat itu dianggap sebagai beban oleh semua orang, tapi sekarang malah sedang direnovasi. Manager Wu, kamu tahu agen properti di dekat stasiun kereta? Ya, tahu. Bapak Eden, jangan-jangan Bapak mau beli rumah lagi? Ya. Ya ampun, Bapak Eden, bukannya baru saja beli satu? Ya. Saya berencana untuk membeli beberapa rumah lagi. Bapak Eden, rumah-rumah di dekat stasiun itu praktis tidak berharga. Dan, saya belum dengar kabar apa-apa belakangan ini, tentang penggusuran atau relokasi. Sekarang harganya berapa per kaki persegi? Tidak mahal, paket bundelnya sekitar $120.000 per unit. Semurah itu? Manager Wu, kalau begitu, tolong hubungi mereka sekarang juga. Saya ambil 400 rumah. Bapak Eden, tadi bilang mau berapa? 400 rumah. Bapak Eden, dengarkan saran saya. Rumah-rumah itu investasi yang sangat buruk. C'est ya jamais. Untuk 20 tahun ke depan, pasti tidak akan ada penggusuran di sana. Menaruh uang sebanyak itu di sana. Kalau bisa, langsung kita tanda tangani kontraknya. Bapak Eden, yakin tidak mau dipikirkan lagi? Baiklah, Bapak Eden, karena Bapak sudah sangat nekat. Maka, saya akan tanda tangani dengan Bapak sekarang juga. Bapak Eden, ini dia, 400 perjanjian jual beli properti untuk rumah dekat stasiun kereta. Lihat siapa yang ada di sini. Secure. Ethan Hua, lagi mengantar pesanan makanan sekarang? Bapak, pas sekali waktunya. Bapak Eden di sini. Akan mau beli 400 rumah milik keluarga Bapak dekat stasiun kereta. Bercanda ya, Manager Wu? Dia cuma seorang kurir yang boket. Dari mana dia dapat uang untuk beli rumah kami? Bapak, Tuan ini memiliki kartu imperial, diberikan oleh Ibu Clara. Kartu imperial? Benalu ini sama sekali tidak punya visi. Dengan kartu imperial itu, yang dia mau cuma beli. Rumah tua tak berharga kami yang tak ada yang mau. Bapak. Oh, jadi rumah-rumah dekat stasiun kereta itu milikmu? Betul. Kalau begitu aku tidak tertarik. Hei, katanya kamu mau. Kamu tidak bisa mundur sekarang. Begini, aku kasih diskon. Ayolah. Aku sangat ingin membelinya, tapi aku tidak punya uang sebanyak itu. Manager Wu. Ya. Total ada berapa rumah? 500. Baiklah kali begitu. Hari ini, aku akan bermurah hati. 500 rumah itu, dengan harga $55 juta. Bagaimana? Bapak, aku punya 10% saham di perusahaan keluarga He. Masalahnya, aku nggak bawa uang sebanyak itu. Terus kamu punya berapa? Manager Wu, dari kartu ini bisa ditarik berapa? $50 juta. Kamu tahu, bangunan-bangunan kumuh dekat stasiun kereta itu nggak akan dibongkar selama 20 tahun. Ada si manis kecil yang mau ambil alih dengan harga setengah. Pasti untung. Baiklah. Baik, jadi $50 juta. Anggap saja diskon lagi buat kamu. Cepat saja tanda tangani kontraknya. Kalau begitu, aku berterima kasih, Bapak, atas kemurahan hati Anda. Hei, jangan sampai kamu mengingkarinya. Cukup dengan ojehanmu. Tanda tangani saja kontrak sialan ini. Ashley, Bapak Eden, Anda benar-benar harus mempertimbangkannya matang-matang. Begitu Anda tanda tangani kontrak ini, $50 juta itu akan habis sia-sia. Jangan khawatir, aku tahu betul apa yang aku lakukan.
Haha, kurir itu akan selamanya cuma jadi kurir. Bahkan kalau aku kasih kamu 90% sahamnya, Pada akhirnya, semuanya akan kembali lagi ke tanganku. Lily, kamu kan lagi pengen mobil baru? Hari ini aku lagi mood bagus. Nanti, aku ajak kamu pilih. Wah, memang pantas jadi pemimpin keluarga He. Dermawan sekali. Si manis kecil ini akan selamanya cuma jadi si manis kecil. Bahkan dengan kartu imperial, dia pasti akan menghabiskannya dalam sekejap. Dan si manis kecil itu tidak akan pernah dapat yang bukan jatahnya. Bapak Leo memang jenius. Dengan cara yang sederhana, Bapak berhasil menyingkirkan rumah-rumah tua itu dekat stasiun kereta. Si manis kecil itu menjara dia dapat tawaran bagus. Haha. Bapak Eden, Anda terlalu gegabah. Anda sama sekali tidak mau mendengar nasihat. aku pegang 10% saham keluarga He. Membeli properti mereka, tidak mengeluarkan uangku sendiri. Kamu terlalu polos. Biar ku beritahu, rumah-rumah itu tidak akan dibongkar selama 20 tahun. Saat itu, bangunan tua yang kamu beli itu akan membusuk di tanganmu. Nanti, jangan menangis ke aku kalau kamu sampai tidak mampu bayar biaya pengelolaan propertinya. Bagaimana kalau ku beritahu? Rumah-rumah itu akan dibongkar besok? Tidak mungkin. Tidak ada seorang pun di seluruh kota Bahari yang lebih paham real estate daripada keluarga He. Aku belum dapat kabar apa-apa. Masa orang sepertimu tahu? Nanti, kamu harus jual kembali rumah-rumah itu ke aku. Dengan manuver kecil ini, keluarga He dijamin akan keluar sebagai pemenang. Halo. Kawasan stasiun kereta sedang direnovasi total menjadi zona model ekonomi. Nanti, Seluruh area pusat kota akan pindah ke sana. Tapi rumah-rumah itu kan sampah tak berharga yang gak ada yang mau. Kok bisa? Bukan begitu, Bapak. Ganti rugi untuk pembongkaran melonjak lebih dari 10 kali lipat. Apa? 10 kali lipat? ITU mustahil. Tempat sampah itu beneran mau dibongkar? Ethan Hua, kami gak mau tanda tangan ini. Kami gak mau jual. Kembalikan. Wajah, Bapak Leo. Di sini tertulis hitam di atas putih, jelas sekali. Kalau kamu langgar, kamu harus bayar denda 20 kali lipat. Ethan Hua, jangan bikin aku kasar sama kamu. Kalau kamu gak kasih kontrak itu, sekarang juga, kamu gak bakal keluar dari ruangan ini hari ini. Bapak Leo, ada apa? Kenapa marah-marah? Gubuk-gubuk reyot di stasiun kereta itu sedang dibongkar. Ethan Hua tipu kita. Apa? Mereka mau bongkar? Dengan $100.000 per unit, kamu rugi besar. Kontrak ini sah secara hukum. Aku gak akan serahkan gratis. Ethan Hua, kamu tahu apa yang terjadi sama orang yang melawanku? Kamu mau apa? Ada kamera, HP-ku juga lagi merekam. Kalau kamu sentuh aku akan telepon polisi. Berani sekali kamu, Ethan Hua. Kejari mati ya, berani melawanku. Besok, Clara Jiang yang kamu suka itu akan jadi milikku. Kamu akan menyesal. Ayo pergi. Ibu Clara. Apa yang membuatmu percaya pada seorang courier menggelontorkan 10 juta rupiah untuk tanah tak berharga di distrik selatan itu? Apa kau sudah kehilangan akal? Kali ini, zona pendidikan agung akan pindah ke selatan. Keuntungan dari tanah di distrik selatan itu paling tidak 50 juta rupiah. Pemerintah hanya menyediakan 10 juta rupiah, dan sebagian besarnya. Bukankah korporasi Jiang Kamilah yang harus menanggung sisanya? Apa yang perlu dibanggakan? Saya hargai kepedulian Anda, Direktur Kiao. Saya yakin hasilnya tidak akan seperti yang Anda perkirakan. Seorang wanita, apa yang dia tahu tentang bisnis, atau cara menjalankan perusahaan? Berkat Eden itu, hubungan antara keluarga He dan korporasi Jiang membeku total. Itu sepenuhnya perbuatan keluarga He sendiri. Semua yang dikapai korporasi Jiang adalah berkat keluarga He. Bahkan jika keluarga He sekarang memerintahkan korporasi Jiang untuk berlutut, kami akan melakukannya tanpa ragu, dan melakukan apa yang diperintahkan. Karena Anda, Direktur Kiao, sibuk sekali menjilat keluarga He. Maka selama bertahun-tahun ini, mengapa Anda tidak membantu korporasi Jiang naik ke level berikutnya? Ibu Clara, kami bisa memaafkan keputusan. Tergisa-gisa and di masa lalu. Kita bisa mengakhiri pembicaraan ini.
Kami baru mendapat kabar. Keluarga He bersedia berinvestasi 20 juta rupiah di korporasi Jiang. Kali ini, kau harus setuju. Korporasi Jiang. Aku yang membangunnya sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga He. Kali ini, aku selesai bekerja sama dengan keluarga He. Ibu Clara. Jadi kau menolak bekerja sama dengan keluarga He. Apa kau benar-benar berencana mempertahankan kurir itu sebagai konsultan kita? Benar. Sesama pemegang saham memiliki seorang kurir sebagai konsultan kita. Adalah pengginan bagi korporasi Jiang. Dan bagi kita sendiri. Ibu Clara, korporasi He. 20 juta rupiah sudah ditransfer. Cukup sudah. Dewan tidak akan membiarkanmu bertindak semaumu lagi. Korporasi Jiang milikku, bukan urusan kalian. Baiklah. Kalau begitu kami akan mengadakan pemungutan suara. Yang setuju Ibu Clara terus bekerja sama dengan korporasi He. Angkat tangan. Ibu Clara, lihat itu, kami semua melakukan ini demi kebaikan korporasi Jiang. Jika kau terus bersikeras seperti ini, maka jangan salahkan kami. Jika kami tidak akan berbelas kasihan pada Bapak Iten. Ini tidak ada hubungannya dengan Bapak Iten. Jangan ganggu dia. Ibu Clara, syarat dari keluarga He sangat sederhana. Kepala keluarga He hanya punya satu syarat. Dia ingin bertemu denganmu secara pribadi. Ayah, aku sedang bermimpi ya. Kamu benar-benar membeli 500 rumah? Renee, mulai sekarang, semua rumah ini, ditambah villa ini, akan menjadi milik kita. Tidak akan ada yang berani mengganggumu lagi. Terima kasih, Ayah. Tapi, Ayah, Nona Clara sudah bersusah payah memberikan kartu imperial ini kepadamu. Dan kamu habiskan semuanya sekaligus? Bapak Iten, tolong, kamu harus menolong Nona Clara. Assistant Lin, apa yang terjadi? Nona Clara sangat mencintaimu. Tapi orang-orang tua bangka dari korporasi Jiang diam-diam bersekongkol dengan keluarga He, mengancam nyawamu untuk memeras Nona Clara, memaksanya untuk bertemu dengan Leo. APA. Leo selalu mengincar Nona Clara. Pertemuan ini, aku khawatir hasilnya tidak akan baik. Tolong, aku mohon padamu, demi semua bantuan yang telah diberikan Nona Clara kepadamu, tolong, kamu harus menyelamatkannya. Mereka bertemu di Hotel Abad Kota Bahari, kamar 803. Baik, aku segera ke sana. Ayah, ada apa? Renee, pulang dulu, sayang. Ayah ada urusan yang harus diselesaikan. Oak. Bursa Kristal Kota Bahari telah mengungkap kristal tak ternilai, senilai lebih dari 100 juta dolar. Direktur Kiao and the Yang Punya Taktik Cerdik berhasil memenangkan keluarga He. Mulai sekarang, di korporasi Jiang, kita tak perlu lagi menahan sikap Clara lagi. Selama Clara dan pemimpin keluarga He, nasi sudah menjadi bubur. Setelah dia mengambil alih korporasi Jiang, dia akan memberi kita amazing. Tambahan 5% saham. Lalu, kita akan jadi nomor 2 setelah satu orang di puncak tertinggi. Benar. Dengan bantuan keluarga He, korporasi Jiang pasti jadi grup kelas atas Veridia. Bapak, ayo kita mulai saja. Mengenai kerjasama dengan korporasi Jiang, saya sudah siapkan semua dokumen terkait. Buru-buru APA. Selama kamu bersikap baik dan bekerja sama denganku hari ini, aku bisa bayar berapapun jumlahnya. Yang keluarga Jiangmu mau, malam ini, kamu akan ada di kamarku. Jadi nikmati saja soal Iten Huo itu. Karena dia berani menghinaku, aku akan pastikan dia hidup. Hidup yang lebih buruk dari mati. Leo, kita jelas sudah setuju sebelumnya. Kalau aku setemu datang menemuimu, kamu akan melepaskannya. Jangan khawatir. Aku tak akan berbuat apa-apa padanya. Tapi kalau dia dapat kecelakaan sendirian, ya dia cuma sial saja. Kamu jahat. Sayang kecil, kamu berani memukulku, Kemarila. Lepaskan. Kamu ngapain? Lepaskan aku. Bukannya kamu suka Ethan itu? Aku tak akan biarkan dia berhasil. Setelah hari ini, Clara, kamu hanya bisa jadi wanitaku. Tidak,
lepaskan. Tanpa reservasi, dilarang masuk. Aku kesini mau ketemu seseorang. Mau ketemu siapa? Donggar, ini satu-satunya hotel mewah di Kota Bahari. Orang macam apa yang bisa seorang pecundang? Mungkin temui di sini, pergi sana. Bapak Hi ada di sini hari ini, jadi jangan masuk dan rusak suasana hatinya. Aku sudah pesan kamar di Hotel Mio. Bisa aku masuk sekarang? Lihat. Silakan, lewat sini, masuk. Sial, tubuhnya luar biasa. Sia-sia saja pada seorang hero. Tapi, setelah hari ini, kau akan menjadi wanitaku, bagian dari keluarga Hi. Tidak. Lepaskan dia. Bapak, Apa yang kau lakukan di sini? Aku tidak percaya kau benar-benar muncul. Jadi, bagaimana rasanya melihat wanita yang kau cintai dipermalukan tepat di depan matamu? Bagaimana rasanya? Ayo pergi, kau merusak kesenanganku. Oh, ketidak akan kemana-mana. Satpam. Tempe kandang ini untukku. Leo. Kau sengaja datang ke sini. Hari ini, aku akan membuatmu menyaksikan tepat di depan matamu. Bagaimana wanitamu menjadi menantu. Dia tidak ada hubungannya dengan ini hari ini. Kumohon, lepaskan saja dia. Pecundang bangkrut sepertimu. Berusaha jadi pahlawan? Aku membayar keluarga Jiang 20 juta rupiah. Kau pikir kau bisa melakukan itu? Tentu saja aku bisa. Apa? Ulangi lagi. Pecundang sepertimu berani bersaing denganku? Entahnya. Kau pikir aku tidak bisa membunuhmu dan lolos begitu saja? Leo, aku memohon padamu. Kumohon, lepaskan dia. Apapun yang kau mau, akan kulakukan. Pergi sana. Sayang. Di pikiranmu, apakah aku benar-benar kurang penting daripada seorang hero? Bagaimana? Kau, pecundang bangkrut, berusaha jadi pahlawan? Aku menghabiskan 20 juta rupiah untuknya. Pikir kau bisa menyaingi itu? Kakap. Beri aku 1 hari. Aku akan memberimu 20 juta rupiahmu. Hanya dalam 1 hari. Bisa dapatkan uang sebanyak itu? Jangan bermimpi. Pecundang sepertimu mau menikahi Clara? Kamu pantas. Rumah di dekat stasiun kereta. Dan saham keluarga HMU. Aku akan berikan semuanya padamu. Baik. Kamu yang bilang sendiri. Kalau begitu besok, aku akan menunggumu. Untuk berlutut padu. Dan mengembalikan rumah serta saham padaku. Sepaket. Bapak Ethan, bagaimana caramu mendapatkan uang sebanyak itu hanya dalam 1 hari? Apa kamu sudah memikirkan konsekuensinya? Kamu pacarku. Tentu saja sudah kupikirkan. TAPI. Jumlah ini tidak sedikit. Selain itu, kamu masih punya Renee yang harus dipikirkan. Jangan khawatir. Besok ada lelang kristal. Aku akan rebut kristal termahal. Pertukaran itu diadakan setiap tahun. Dan kristal serta giok termahal. Hanya bernilai sekitar 3 juta dolar. Itu jauh dari cukup. Jangan khawatir. Kita lihat saja besok. Ibu Clara, kenapa kamu masih bersama kurir ini? Masih bersamanya? Kamu tidak benar-benar berpikir, dia kaya, kan? Yurisenko. Bukan urusan Direktur Y. Seorang kurir berani membantah Bapak. Seperti itu, reputasi korporasi Jiang sudah benar-benar ternoda olehnya. Ibu Clara, di Kota Bahari, banyak sekali perusahaan berjuang mati-matian hanya untuk mendapat kesempatan. Bekerja sama dengan keluarga Hi, korporasi Jiang kita mendapat kesempatan emas. Ani, kamu benar-benar harus memanfaatkan kesempatan ini. Aku membangun korporasi Jiang dari nol, dan setiap dari kalian dipromosikan olehku. Bagaimana bisa kalian semua berbalik melawanku sekarang? Ibu Clara, korporasi Jiang sedang berjalan semakin baik. Sekarang, itulah sebabnya kita butuh dukungan keluarga Hi. Kurir sialan. Sudah kuduga, kau akan ada di sini. Bapak. Bapak. Kingar, kau berusaha mendapatkan 20 juta rupiah di sini hari ini. Kurasa kau hanya berhayal. 20 juta rupiah? Apakah kehilangan akal? Atau tidak waras? Kalau begitu, kita lihat saja.
Nanti. Maka aku akan menunggu di sini. Untuk melihat bagaimana kau akan mengeluarkan uang sebanyak itu dari udara. Ayo pergi. Ada apa, pecundang? Sudah menemukan batu mentah tak ternilai itu? Bapak, dia cuma seorang kurir. Kalau dia bisa dapat kristal dari situ, berarti siapapun bisa. Ini batu mentah yang Bapak bicarakan, yang harganya lebih dari 10 juta? Apa? Ini cuma batu biasa. Batu ini. Aku ambil. Bapak, batu ini sudah dinilai oleh para ahli. Cuma besar saja, tapi tidak ada nilainya. Ngapain jelasin ke dia? Kalau dia mau bayar, biarin aja. Bapak Ethan, para ahli bilang ini tidak berharga. Mungkin kita sebaiknya tidak terjual. Aku harus membukanya hari ini. Percayalah padaku. Bapak, batu ini harganya $100.000. Anda yakin? Gesek saja kartunya. $100.000, Ethan. Sepertinya kau sedang membeli peti mati sendiri. Kerasa, Dia baru saja membeli batu untuk membangun kuburannya sendiri. Hei, Bapak. Bapak, saya Denga. Bapak sudah mengumpulkan beberapa batu mentah kualitas terbaik. Bolehkah kami melihatnya? Tentu. Baiklah, hari ini akan saya tunjukkan pada kalian semua. Seperti apa wawasan dan kekuatan yang sesungguhnya. Hahaha. Selamat, Bapak Ethan. Bapak telah membuka 5 kilogram. Giok ungu es. Hahaha. Giok ungu es. Senilai $1 juta. Itulah Bapak kita. Mata Bapak benar-benar tak tertandingi. Jika keluarga Huo kali ini membuka giok ungu es di konferensi pertukaran internasional, Bapak pasti akan menjadi juaranya. Mata saya selalu tepat. Saya hanya menghabiskan $200.000 dan membuka sepotong giok ungu es senilai $1 juta. Tidak seperti beberapa orang yang mengeluarkan $100.000 dan masih tidak tahu apa yang akan mereka dapat. $100.000. Hanya un truc battu tak berharga itu. Hei, coba tebak? Kalian mungkin tidak tahu. Tapi dia mengaku dia akan mengubah batu tak berharga ini menjadi lebih dari $10 juta untuk dirinya sendiri. Bapak, pembayaran Bapak telah diproses. Jika Bapak perlu memotongnya, beritahu saya kapan saja. Terima kasih. Ethan, kenapa tidak dipotong saja sekarang? Agar kita semua bisa melihat. Seperti apa kristal tanpa cacat yang katanya ini sebenarnya. Tunjukkan aksi pada kami. Leo, jangan cari masalah. Clara, jika dia tidak bisa membayar saya hari ini, kau sebaiknya siap-siap menggali kuburannya. Leo, jangan terlalu cepat bersorak. Silakan, saya tunggu. Potong sekarang juga. Tidak sabar ingin melihat ini. Haron. Kurir. Kalau tidak ada apa-apa setelah dipotong, lihat saja bagaimana kau tetap bersikap sombong. Ya ampun. Bapak, ini adalah kristal yang sangat langka. Kristal kaisar emas. Itu benar-benar kristal kaisar. Aku sangat beruntung. Bisa melihatnya dengan mataku sendiri. Bapak Ethan, kali ini kamu benar-benar beruntung. Itu tidak mungkin. Bukankah ini cuma batu tak berharga? Bagaimana mungkin ini bisa menghasilkan kristal dengan kualitas sebaik ini? Ini adalah kristal kaisar. Kau pekundang, kau. Bagaimana kau bisa seberuntung ini? Ethan, apa kau mengutak-atik kristalnya dengan cara tertentu? Bapak Leo, lelang kristal ini, aku benar-benar pemula. Selain itu, aku bersamamu sepanjang waktu sebelumnya. Kapan aku sempat mengutak-atiknya? Anggap saja kau beruntung. Tapi meskipun kau berhasil memotong kristal kaisar, lalu apa? Di seluruh kota Bahari, tidak akan ada yang membelinya. Aku beli kristal ini. Sebanyak ini, kukap? Dari mana si kodok ini datang? Baroninnya. Diam kau. Ini adalah Bapak Sean yang terkenal itu. Grup Shaw. Bapak Sean. Bapak Sean. Bapak,
Anda sudah datang. Apa Anda yang memotong kristal ini? Ya, aku ambil. Bagaimana? Bapak Ethan. Ini adalah Bapak Son yang terkenal itu. Dia adalah wali kota. Kepala grup Sao. Kekayaannya tak terkira. Aku percaya pada karakter Bapak Son. Jawaban Anda? Kepala keluarga He. Bukannya Anda bilang, tidak ada yang mau? Bapak Son, kristal kaisar memang berharga. Tapi tidak seharga ini. Kamu tahu apa? Kristal tanpa cacat ini adalah penemuan sekali seumur hidup. Jika Bapak Ethan mengizinkan saya memilikinya, saya akan merasa terhormat. Aku salah, Bapak Son. Karena Anda sangat menghargai saya, izinkan saya memberi Anda peringatan. Awasi baik-baik istrimu. Semua orang tahu, Bapak Sean dan istrinya yang tercinta adalah pasangan yang dikagumi semua orang di Kota Bahari. Pasangan yang ditakdirkan, berani-beraninya kau berdiri di sini dan menghina pernikahan mereka? Apa maksudmu? Bapak Sean, si pecundang ini berani mencoba memecah belah Bapak dan istri Bapak di depan umum. Menurut saya, Bapak harus memberinya pelajaran yang takkan ia lupakan. Benar, Bapak Sean. Dia cuma seorang kurir, pecundang. Berani-beraninya dia berbicara. Dengan tokoh besar seperti Bapak? Kau menyebarkan kebohongan tentangku. Kau tahu akibatnya? Tentu saja aku tahu. Kalau tahu, beraninya kau? Di seluruh Kota Bahari, belum pernah ada yang berani bicara padaku seperti ini. Bapak Sean, biar saya yang urusi SI, bajingan ini, dan buang dia keluar. Bersihkan suasana di sini. Satpam. Hey, Lepaskan aku. Lepaskan aku. Clara, apa yang kau lakukan? Berani-beraninya kau membela orang yang tidak berguna ini? Dia berani memecah belah Bapak Sean dan istrinya di depan umum. Itu sama sekali tak termaafkan. Ethan, kamu benar-benar tidak ada harapan. Bahkan rasa hormat yang Bapak Sean tunjukkan padamu, kamu tidak bisa menghargainya. Bajingan, tidak punya visi? Itu sudah bisa diduga. Masalah sebenarnya adalah, kamu tidak tahu diri. Hahaha. Bapak Sean, ada kabar dari keluarga Sao? Pak, istrinya menggunakan namanya untuk mentransfer aset perusahaan. Keluar. Biarkan dia pergi. Persis seperti yang Anda prediksi. Beri perintah. Bekukan semua aset keluarga Sao segera. Tanpa izin saya, tidak ada yang boleh mentransfer apapun. Ya, Pak. Kamu bajingan. Kamu berani berdiri? Bapak Sean, ini, Leo. Kamu benar-benar berani. Beraninya kamu menyentuh dermawanku. Dermawan? Bapak Sean, pecundang ini baru saja menghina Anda. Bagaimana mungkin dia dermawan Anda? Apa Anda tuli? Atau kehilangan akal? Tidak bisakah Anda mengerti bahasa Inggris sederhana? Bapak Sean. Dia cuma kurir. Hey, Hai. kamu. Dengarkan, kalian semua, jika ada yang berani tidak menghormati Bapak Ethan lagi, aku akan memastikan kalian berakhir tanpa kuburan di Kota Bahari. Bapak Sean, mungkinkah ada semacam kesalahpahaman di sini? Ethan, hanyalah. Bahkan para sesepuh korporasi Jiang. Sependek ini pandangannya, sulit dipercaya. Bahwa korporasi Jiang punya masa depan yang cerah. Bapak Ethan, maafkan saya. ETC ketidakhormatan saya tadi. Kebaikan besar Anda kepada saya, Bapak Ethan. Saya, Sean. Tidak akan pernah melupakannya. Hei, Bapak Sean. Kamu, pasti Anda salah. Berani-beraninya kamu menghina Bapak Ethan seperti ini, kamu akan bayar untuk ini. Heh. Kesalahpahaman. Bapak Sean, ini semua kesalahpahaman besar. Bapak Ethan adalah konsultan untuk korporasi Jiang kami. Dia dan CEO kami, Ibu Clara, sangat jatuh cinta. Anda tidak akan berbalik melawan kami karena itu, kan? Ibu Clara, apakah ini benar? Tepat sekali, Bapak Sean. Sebelumnya, itu semua karena bajingan Leo itu. Dia menipu kami. Ibu Clara. Dan Bapak Ethan sangat jatuh cinta. Bagaimana mungkin kami memandang rendah mereka? Benar. Itu semua karena Leo ini. Dia yang menyebabkan kesalahpahaman ini. Itu semua salah saya. Bapak Ethan, mulai sekarang, saya sepenuhnya ada di bawah perintah Anda. Aku tidak pantas untuk orang sepertimu. Hilya. Kamu benar-benar mengusirku, Ethan? Bajingan. Bapak Ethan, bajingan-bajingan ini, apa rencanamu untuk mereka? Bapak Sean,
Kita akan teman lama keluarga. Kamu tidak bisa memihak orang luar melawanku, kan? Lakukan seperti yang Bapak Ethan katakan. Kalau tidak, Aku akan membuat keluarga HMU lenyap dari kota Bahari. Clara. Ethan. Aku salah. Akulah yang bersalah padamu sebelumnya. Biarkan saja aku pergi, seperti aku bukan apa-apa. Ethan. Clara. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Hilliard. Bapak Sean. Bapak Sean. Bapak Sean, lihat. Berkat Bapak Eden, kita semua bisa berkumpul hari ini. Bagaimana kalau kita Makan siang bersama, agar aku bisa belajar dari bimbinganmu untuk korporasi Jiang. Ya. Oh, aku datang hari ini untuk Bapak Ethan. Sedangkan untukmu, aku tidak tertarik. Bapak Ethan, aku sudah menyiapkan untukmu 5 potong ginseng 1000 tahun. Ini dari keluarga Shao kami, yang disiapkan untukmu. Kontrak 5 tahun. Silakan terima. Silakan. Ini perintah yang sudah saya siapkan untuk Bapak Ethan dan Ibu Clara. Jika ada yang berani ikut campur, aku pastikan kalian akan menyesal. Bapak Sean. Bapak Eden adalah konsultan di korporasi Jiang. Masa kami berani ikut campur? Itu lebih baik. Bapak Ethan, besok saya mengadakan pertemuan kecil di klub para konglomerat. Saya akan merasa terhormat jika Bapak bisa hadir. Club para Conglomerate Adalah klub kelas atas untuk para konglomerat. Katanya cuma orang yang hartanya lebih dari 100 juta rupiah yang bisa masuk. Kalau saja aku bisa masuk sekali saja ke sana, aku bisa mati dengan tenang. Bapak Ethan, jika Bapak bisa hadir, pertemuan ini akan menjadi sangat luar biasa. Baiklah. Bapak Sean, izinkan saya mengantar Bapak. Nah, apa ku bilang? Dengan aku di pihakmu, kamu dan korporasi Jiang akan baik-baik saja. Kamu nggak perlu khawatir sama sekali. Jadi, bagaimana hasilnya? Bapak, apa Eden Huo itu merangkak seperti anjing, berlutut di kaki Bapak? Memohon ampun. Diam. Kurir itu kebetulan bertemu dengan Sean Cao. Sekarang, karena itu, dia berani-beraninya menantangku. Bapak, Mohon jangan marah. masa Bapak Sean bisa menghormati orang seperti Eden? Sampah masyarakat? Mungkin Bapak Sean hanya berpura-pura untuk menunjukkan sikap di depan semua orang. Masuk akal. Kenapa Sean Cao mau peduli dengan orang seperti Ethan Huo? Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Betul sekali. Bapak Sean hanya menghormati tokoh besar seperti Bapak di kota Bahari ini. Ethan Huo. Dia bukan siapa-siapa. Siapkan uang tunai untukku sekarang. Sean Cao mengadakan jamuan di klub para konglomerat malam ini. Aku akan menemui dan berbicara dengannya sendiri. Ya, Bapak. Asalkan aku bisa berhasil mendekati Sean Cao kali ini. Maka kita lihat siapa yang berani membantu Ethan Huo lagi. Ini pasti klub paling mewah di Kota Bahari. Berhenti di situ. Ini klub pribadi. Tempat ini bukan untuk bajingan sepertimu. Berkeliaran di sini. Kamu. Bapak Son yang menyuruh kami datang. Masa Bapak Sean kenal orang sepertimu? Pekundang yang pakai baju murahan. Aku Clara dari korporasi Jiang. Tidak percaya? Tanya sendiri padanya. Korporasi Jiang yang kamu sebut-sebut itu, mungkin perusahaan terbuka. Tapi datang ke sini, bukan berarti kamu pantas di sini. Pergi sekarang. Dan jangan menghalangi para VIP kami. Kamu tuli. Sudah kubilang Bapak Sean yang menyuruh kami datang. Masa sih Bapak Sean kenal orang-orang sepertimu? Kubilang pergi. Kalau tidak, kuusir kamu sendiri. Wah, ternyata si kurir pecundang. Kamu ngapain di sini? Jangan-jangan kamu juga datang untuk pesta pribadi ini? Kamu berani melotot padaku? Sudah lupa waktu itu, bagaimana kamu berlutut? Memohon ampun padaku? Kamu mati.
kurir sepertimu pikir bisa masuk masyarakat kelas atas. Kamu pikir Bapak Sean benar-benar suka padamu? Kalau kamu tahu apa yang baik untuk pergi. Kita bisa pergi. TAPI. Kalau Bapak Sean tahu, khawatir keluarga He tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Masih banyak mulut, Satpam. Usir mereka. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Clara. Tak kesangka. Kau akan berakhir seperti ini. Jangan kau sentuh dia. Ethan. Kau benar-benar menganggap kesopanan Bapak Sean berarti sesuatu? Berani-beraninya mengandalkan pengaruh di hadapanku? Clara, kamu harus tinggalkan pecundang ini sekarang. Dan datang padaku dengan sukarela. Ethan. Kemarin, kau mempermalukanku di depan umum. Hari ini, aku akan membuatmu membayar 2 kali lipat. Leo, lepaskan Bapak Ethan. Clara, bahkan sekarang, kamu masih memihaknya karena kamu bersikeras. Jangan salahkan aku atas apa yang terjadi selanjutnya. Hari ini, aku akan bersenang-senang di sini. Lepaskan aku. Kau berani menyentuhnya. Kau cari mati. Ethan, tanpa Bapak Sean, bukan aba-aba. Biar kukatakan, waktu itu, aku melewatkan kesempatanku. Hari ini, aku akan membuatmu menyaksikan wanita yang kau cintai menjadi milikku untuk ku kuasai. Lepaskan mereka. Siapa yang berani mendorongku? Bapak Sean, apa yang membawa Bapak ke sini? Beraninya kau. Beraninya kau menyentuh dermawanku. Kau sudah bosan hidup? Bapak Sean, pecundang ini menggunakan nama Bapak untuk menyelinap masuk ke klub. Saya hanya ingin membantu. Bapak Ethan adalah tamu terhormat yang saya undang. Mengapa dia perlu menyelinap masuk? Kau telah menghina Bapak Ethan berulang kali. Sejujurnya, keluarga He di Kota Bahari sudah tidak punya alasan untuk eksis lagi. Bapak Sean, saya salah. Bapak Sean, ini semua salah dia. Ini semua salah pecundang ini. Saya. Bapak Ethan, Ibu Clara. Saya minta maaf. Sambutan saya kurang baik. Maafkan kalian harus mengalami itu. Leo. Aku tidak pernah punya masalah denganmu. Tapi kau terus-menerus menghinaku. Apa kau ingin mati? Apa yang kau lakukan? Jangan berani-beraninya menyentuhku. Atau keluarga He tidak akan membiarkanmu lolos. Kau masih berani menghina Bapak Ethan? Satpam, sampaikan perintah. Bubarkan keluarga He. Sekarang. Bapak Sean. Saya salah. Bapak Sean, tolong. Jangan musnahkan keluarga He. Kasahanala, selamatkan ayawaku. Bapak Sean, kau memohon kepada orang yang salah. Ethan. Saya salah. Bapak Ethan, saya salah. Tolong, lepaskan saya. Menyingkir dari pandanganku. Bapak Ethan, silakan duluan. Silakan duluan, Bapak Ethan. Anda saja yang duluan. Silakan duduk, tuan-tuan. Bapak Sean. Jadi, inikah tokoh besar yang Anda jemput itu? Menurutku, dia terlihat seperti pekerja Khazar biasa. Bagaimana? Ini adalah Bapak Ethan. Dia bukan hanya dermawanku, tapi juga tamu terhormatku. Dermawan Anda? Bapak Sean. Ayolah, Anda adalah salah satu tokoh senior paling berpengaruh di seluruh Veridia. Dan pria ini adalah dermawan Anda? Aku belum pernah mendengar keluarga Huo yang terkenal di Kota Bahari. Apakah Anda dari ibu kota? Aku bukan dari ibu kota. Aku hanya orang biasa dari Kota Bahari. Orang biasa. Bapak Sean, Anda menyuruh kami menunggu di sini. Untuk sirang yang bukan siapa-siapa. Selama ini? Apa? Kamu bercanda? Jadi, kupikir Bapak Sean membawa seorang tokoh besar. Ternyata cuma seorang pecundang. Tuan-tuan. Perhatikan nada bicara kalian. Setiap ketidakhormatan yang ditujukan pada Bapak Ethan adalah tamparan di wajahku. Bapak Sean, maksud Anda,
Untuk pria ini, Anda akan melawanku? Tolong ulangi lagi. Bapak Sean, kami tidak sepaham. Saya mengerti. Lihat, Bapak Eden, mereka adalah orang penting di Kota Bahari. Mereka punya koneksi yang kuat. Saya minta maaf etc. nama mereka. Ini pasti pemimpin bisnis anggur keluarga Gao. Gordon Gao kan? Keluarga Anda punya sejumlah anggur yang akan bermasalah. Omong kosong, sudah puluhan tahun. Semua orang di Kota Bahari tahu kualitas anggur keluarga saya. Kami bahkan punya ahli yang mengawasi. Bagaimana mungkin ada masalah? Bapak Sean, karena menghormati Anda, saya tidak akan turun ke levelnya. Tapi kalau dia menyebarkan rumor tentang keluarga saya tidak akan membiarkannya lolos. Bapak Gordon, Mengapa Anda tidak menelepon dan mengecek kalau Bapak Eden bilang ada masalah? Mungkin memang ada masalah. Tidak mungkin. Bapak Sean, apakah Anda kehilangan akal? Mendengarkan pecundang seperti dia? Saya tidak gila, kalau bukan karena Bapak Eden memperingatkan saya lebih dulu, saya sudah bangkrut sejak lama. Coba periksa batch anggur terbaru itu. Bagaimana kamu tahu anggur keluarga Gao bermasalah? Bukannya sudah kubilang, aku punya firasat. Kamu pikir kami idiot? HMPH, kamu sungguh merasa seperti dewa? Bicara. Bapak Gordon, tentang batch yang baru kami produksi. Batch anggur itu, karena kelalaian pekerja, memang ada masalah kualitas. Tapi berkat peringatanmu. Kalau tidak, kami akan kehilangan. Pesanan senilai puluhan juta rupiah. Apa? Terima kasih atas peringatannya. Bapak Eden, maafkan saya tadi. Semoga Anda bisa memaafkan saya. Bapak Gordon, jadi, apa saya boleh duduk di sini sekarang? Saya buta tadi. Anda adalah master. Saya ini bajingan. Bapak Gordon, Sekarang Bapak percaya, kan? Tentu saja. Bapak Eden, sebagai permintaan maaf, saya menawarkan 20% saham keluarga Gao. Anggap saja ini hadiah. Tolong, Bapak harus menerimanya. Miliaran. Itu ratusan juta rupiah. Bapak Ethan, tentang tadi, saya benar-benar keterlaluan. Saya minta maaf, sungguh, dan keluarga Wei kami juga akan menawarkan Bapak 20% saham kami. Wah, tunggu dulu. Saya tidak bisa menerimanya begitu saja. Kalau begitu, tolong, gunakan firasat Bapak untuk kami. Lihatlah keluarga Wei kami, dan lihat masalah apa yang mungkin kami hadapi. Ya. Keluarga Bapak baru-baru ini menandatangani kesepakatan dengan Tanah Utara, kan? Itu bisa merugikan Bapak besar-besaran. Ya ampun, benar, kami memang menerima pesanan dari Tanah Utara, dan biayanya gila-gilaan. Bapak Ethan, tolong, lihat lagi, apalagi yang bisa salah? Batalkan saja. Oh, benar, tentu saja. Batalkan pesanan itu, sekarang. Ya, lakukan. Bapak Ethan, kami membatalkan pesanan itu. Oh, Bapak Wayne, cepat, lihat beritanya. Ada banjir besar di Tanah Utara. Betul sekali. Bapak Ethan, terima kasih. Bapak menyelamatkan kami puluhan juta rupiah. Mulai sekarang, apapun yang Bapak butuhkan, kami akan mendukung Bapak. Keluarga Gao dan Wei adalah kekuatan dominan. Kamu menanganinya hanya dengan beberapa kata. Di sini, di Kota Bahari, untuk menemukan sosok yang berpengaruh, seperti Bapak Eden, adalah sebuah keberuntungan yang nyata. Benar, Bapak Ethan, kami akan mengikuti arahan Anda mulai sekarang. Teman-teman Bapak Sean, secara alami adalah teman-temanku juga. Silicon, duduk. Aku tentu tidak bisa hanya berdiam diri dan melihat kalian berdua menderita kerugian. Bapak Ethan, kami sangat berterima kasih atas perhatian Anda. Sebagai ungkapan rasa terima kasih kami telah memutuskan untuk berinvestasi bersama dan mendirikan sebuah perusahaan dengan Anda. Grup Huo. 3 keluarga besar Feridia bersama-sama berinvestasi mendirikan Grup Huo. Maka Grup Huo akan menjadi perusahaan paling terkemuka di seluruh Veridia. Saya tersanjung atas kepercayaan Anda. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Kalau begitu, mari kita angkat teh kita sebagai toast untuk Bapak Eden. Mari kita berikan toast yang layak untuk Bapak Eden. Jadi ini perusahaan baru kita? Mua sekali. Ini baru permulaan. Aku yakin sebentar lagi, Grup Huo akan mendominasi seluruh negeri. Bahkan, berdiri di puncak dunia. Selama aku bisa berada di sisimu, hanya itu yang kuperlukan. Hahaha. Hei, Wah. Bukankah itu si pecundang? Apa? Sudah.
Bapak Sean membuangmu dan sekarang kau mengemis makanan? Sudah kukatakan, idiot sekali. Bagaimana mungkin para bos besar itu menganggapnya serius? Perhatikan nada bicaramu. Nona Clara, dulu aku agak waspada padamu, tapi tak pernah kubayangkan kau akan bersama pria tak berguna ini. Kau tak tahu malu. Apa yang kau lakukan di sini? Kami kesini untuk menemui CEO Grabhuo untuk membahas kemitraan. Tapi kenapa kau di sini? Sejak kapan aku harus membahas kemitraan denganmu? Kau pikir kau siapa? Hanya karena margamu Huo. Kau pikir kau punya Grabhuo? Biar ku beritahu, seluruh grup Huo didirikan dengan investasi bersama dari 3 raksasa Veridia. Jika keluarga Ye kami bisa menjalin hubungan dengan grup Huo, tak akan lama sebelum kami menjadi kelas atas baru di seluruh kota Bahari. Huberto, Grabhuo tidak akan bermitra denganmu. Bapak Sean, ada 2 bajingan di pintu masuk perusahaan. Kami perlu kau keluar dan mengusir mereka. Hahaha. Dasar pecundang, apa maksudmu berakting? Enyahlah dari hadapanku. Sekarang, jangan halangi aku menemui Bapak Sean. Bapak Sean, ada apa ini? Si pecundang ini berpura-pura menjadi Bapak Ethan di sini. Aku baru saja memberinya pelajaran untukmu. Beraninya kau tidak menghormati Bapak Ethan. Maksudmu, si tidak berguna ini adalah Bapak Ethan? Kau masih berani menghina Bapak Ethan? Kau ingin mati? Bapak Sean, kami datang ke sini khusus untuk bekerja sama dengan grup Huo. Ini kontrak kami. Kau tidak menghormati Bapak Ethan. Dan masih ingin bekerja sama dengan grup Huo? Kau benar-benar tidak tahu diri. Kurasa, Mulai hari ini, keluarga Ye dari kota Bahari akan lenyap. Hei, Bapak Sean, Anda. Sekarang kita harus bagaimana? Jauh-jauh dariku. Ini semua salah paham. Bapak Eden, Bapak Sean, ini semua gara-gara si jalang ini yang menipuku. Kumohon, berikan aku satu kesempatan lagi, ya? Kehadiran kalian berdua di sini mencemari udara. Satpam, buang mereka keluar. Apa yang kalian lakukan? Sayang, aku salah. Kumohon demi masa kita sebagai suami istri, maafkan aku. Ya, aku selalu mencintaimu. Ethan. Pergi sana. Bawa mereka pergi. Ethan. Bapak Ethan, saya minta maaf. Saya gagal dalam penggawasan hari ini. Tapi tenang saja, mulai hari ini, saya akan segera merombak perusahaan. Ethan, kau bajingan. Kau ternyata dapat dukungan dari keluarga Sao, keluarga Gao, dan keluarga Wei sekaligus. Semua ini karena kau. Keluarga Hiku jadi bangkrut. Aku tak akan biarkan kau lolos begitu saja. Kau sudah bekerja keras seharian. Kamu harus istirahat dulu. Rene baru saja telepon bilang. Dia akan pulang dan masak dulu. Lalu menunggu kita pulang. Perusahaan ini baru saja dimulai, jadi aku masih perlu awasi dengan ketat. Begitu proyek ini selesai, kita akan pulang dan makan. Aku akan ambil mobil dan menunggumu di pintu masuk. Clara. Telepon polisi. Pabrik di pinggiran kota selatan. Clara dalam bahaya. Cepat. Clara, apa kamu pikir Ethan berani mengkol hari ini? Atau menyerahkan perusahaannya untukmu? Leo, beraninya kau menculikku. Kamu mau masuk penjara? Penjara? Setelah aku menguasai grup Huo hari ini, aku akan tak tersentuh. Bapak, dia sudah datang.
Leo, lepaskan dia. Di mana yang aku inginkan? Bapak, ini kontrak pengalihan grup Huo. Berhenti di situ. Aku tidak akan bergerak jika jadi kamu. Kalau tidak, aku mungkin akan menekamnya. Aku sudah memberimu kontrak. Apa lagi yang kamu inginkan? Kontrak ini seharusnya milik keluarga. Kamu hanya mengembalikan yang milik kami. Hari ini, tidak satu pun dari kalian akan keluar dari sini hidup-hidup. Ethan, lupakan aku. Pergi saja dari sini. Ucapkan satu kata lagi, dan aku akan memotong lidahmu. Aku akan potong lidahmu. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ayo pergi. Awas. Hahaha. Ethan. Ethan Hua, sudah kuperingatkan sebelumnya. Jika kau berani melawanku, aku akan buat hidupmu sengsara. Hari ini kau mati. Bapak, polisi sudah datang. Leo He. Kau tamat. Dan aku masuk penjara. Ethan Tan. Kita ke rumah sakit. Sekarang. Cepat, bawa Bapak Ethan ke rumah sakit. Menikahlah denganku. Aku mau. Ethan. Aku mau. Ayo pergi. Ke rumah sakit.